Halo teman-teman, ketemu lagi ya sama aku Muti. Sekarang aku masih di Universitas Pendidikan Indonesia sama salah satu narasumber kita yang akan sharing dengan kita bagaimana perkuliahannya di UPI. Boleh teh kenalin dulu teh? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tia Khotifah. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2018. Jadi kita lagi sama Teh Tia dari jurusan disingkatnya IPA ya Teh ya? IPA. Yang IPA ini ada di fakultas apa Teh? Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FPIPS. Jadi IPA ada di fakultas FPIPS ya Teh ya? FPIPS. Nah Teh, sebenarnya mau nanya Teh, IPA itu belajarnya apa aja sih Teh? Ya, untuk IPA sendiri seperti yang kita ketahui ya kan, dalam katanya aja kan udah terlihat gitu ya, namanya itu Ilmu Pendidikan Agama Islam. Tentunya dalamnya ya kita belajar perihal seluk-beluk atau misalkan mata kuliah yang mempelajari perihal agama itu sendiri, termasuk agama Islam. Ada perihal fikihnya lah, sejarahnya, atau akidah dan sebagainya lah yang bisa kita temui di jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam ini. Oke, jadi lebih menyeluruh gitu ya Teh? Iya. Ke pendidikannya juga iya? Iya. Tentang agama Islamnya juga iya? Itu. Gitu. Nah terus Teh ada apa ya, mitos-mitos kah atau stigma-stigma tentang jurusan ini Teh? Ya paling untuk stigma tuh kadang kan karena kita itu titelnya agama gitu ya, jadi kadang orang-orang tuh nganggap wah jurusan agama nih pasti kan udah hebat banget gitu kan. Tapi yang pasti pada dasarnya setiap orang dan setiap mahasiswa yang masuk ya itu sama aja gitu dengan kita semuanya gitu. Cuma memang kita tuh di sini di IPA itu emang terfokusnya ya belajarnya perihal agama perihal agama sendiri gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Kadang orang-orang menganggapnya itu IPA itu hebat juga gitu agamanya, tapi ya semuanya sih sama aja. Yang membedakan kan di si Allah ya ketakwaannya gitu kan. Benar. Seperti itu. Jadi ada pandangan seperti itu ya Teh? Iya. Oke Teh. Terus kalau misalnya mahasiswanya sendiri banyaknya itu yang lulusan madrasah atau sebenarnya yang umum juga bisa-bisa aja kok gitu? Iya, untuk yang masuk ke IPA sendiri sebenarnya tidak terkhususkan dari yang pesantren aja ya. Tapi dari umum-umumnya juga, yang SMA umum juga bisa masuk gitu. Termasuk ya saya sendiri juga dari keluaran SMA gitu kan. Iya. Jadi dan dari angkatan saya sendiri pun sebagian besar memang kebanyakan tuh dari SMA. Iya, jadi itulah tantangannya bagi yang keluaran dari SMA mungkin akan asing gitu ya dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan di IPA gitu. Tapi insya Allah dengan dengan niat yang insya Allah diperbaharui ikhlas karena Allah dan mau berusaha, pasti itu akan senantiasa menjadi acuan buat dia beradaptasi dengan lebih baik lagi seperti itu. Jadi teman-teman yang dari sekolah umum atau SMA pun nggak perlu minder gitu ya. Kalau misalnya minat di sini ya masuk aja gitu ya Teh. Ya dari yang pesantren juga kan nantinya saling membantu gitu. Ketika dia punya ilmu yang lebih kan dibantu bisa membantu juga kepada yang memang belum mumpuni seperti itu. Benar-benar. Nah Teh, terus tugas-tugasnya tuh gimana sih Teh di IPA? Tugas-tugas seperti biasanya sih Teh. Seperti mahasiswa yang lain gitu kan, tugas-tugasnya perihal bikin makalah lah, bikin untuk presentasi PPT kayak gitu. Ya seperti pada umumnya mahasiswa lah, cuma memang ada juga sih tugas kayak observasi ke setiap sekolah. Terus ada tugas tuh diantaranya observasi, kita tuh nanti ada mata kuliah yang namanya tuh Studi Masyarakat Indonesia. Itu tuh nanti kita observasi ke berbagai tempat peribadahan agama lain kayak gitu. Jadi kita tidak hanya mempelajari tentang Islamnya saja, tapi kita tuh mempelajari juga bagaimana gitu perihal keagamaan dari agama lain seperti itu. Jadi membuka perspektif kita juga gitu ya. Terus perihal tugas juga mungkin dari IPA sendiri untuk lulusannya nanti tuh harus hafal Al-Quran sih Teh. Segimana Teh? 4 juz minimalnya. 4 juz minimal ya. Untuk standarnya sih 4 juz, tapi kalau memang ada yang mau lebih ya itu dipersilakan gitu. Cuma memang dari pihak prodi menentukannya 4 juz seperti itu. Dan kita tuh diwajibkan nih Teh, kan di UPI tuh sudah terkenal ya dengan dengan kegiatan tutorial setiap Sabtu dan Ahad. Nah, kita tuh mahasiswa IPA diwajibkan untuk menjadi tutor juga di situ. Tutor dan pengajar BBQ-nya gitu seperti itu. Jadi ya menambah pengalaman dan menambah pengetahuan kita juga gitu kan dalam hal teman juga gitu ya Teh. Iya, seperti itu kan dari berbagai jurusan juga gitu kan bisa kita kenal satu sama lain. Nah Teh, mungkin teman-teman nggak tahu ya tutorial itu apa sih Teh gitu. Ya, tutorial itu singkat. Jadi tutorial itu kan adalah sebuah kegiatan yang ada di IPA di UPI gitu ya khususnya gitu ya. Dan itu tuh termasuk kegiatan
Yang wajib ya? Yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UPI yang mengontrak mata kuliah PAI seperti itu. Jadi bagi seluruh mahasiswa UPI yang mengontrak mata kuliah PAI, ya mau tidak mau hari Sabtu dan Ahadnya itu di antara Sabtu dan Ahadnya itu gitu ya, dipergunakan untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Iya, kegiatannya di Masjid UPI Masjid ya Teh? UPI Al-Furqan. Gitu. Nah terus Teh, tantangan terbesar apa sih Teh yang pernah Teh lewati gitu sama kuliah ini? Untuk tantangan sebenarnya itu lebih ke diri kita sendiri ya. Jujur saya juga mungkin untuk saya pribadi harus lebih follow up lagi lah perihal mungkin itu semangatnya gitu kan dalam hal belajar kayak gitu. Kadang kan memang tantangan tuh muncul dari diri sendiri ya. Kadang ketika ada tugas, aduh malas gitu kan buat mengerjakan. Nanti ketika malas itu datang, berarti kan tugas itu ditunda dan akhirnya ketika sampai akhir deadline gitu keteteran deadline gitu kan. Nah itu yang emang jadi mungkin semua mahasiswa juga mengalami hal seperti itu dan merasakan. Jadi dari diri kita sendiri sih sebenarnya tantangan itu. Jadi bagaimana kita melihat dan mengatasinya, yaitu diri kita sendiri yang tahu seperti itu. Tapi untuk tugas-tugas sih untuk saat ini ya lumayan lah. Cuma kadang untuk anak IPA sendiri kadang stigmanya itu kadang katanya kalau misalkan semester ganjil tuh yang kadang tugasnya tuh emang lebih lebih dari biasanya lah seperti itu. Mungkin kan karena tuntutan dari mereka juga ada ikut organisasi atau apa gitu kan, jadi harus bisa memanage waktunya dengan lebih baik lagi seperti itu. Bener-bener. Nah terus Teh, mata kuliah favorit Teh nih apa nih Teh? Mata kuliah, untuk mata kuliah ada yang namanya Sejarah Peradaban Islam yang sekarang nih semester 4 saya sedang pelajari. Itu sih yang mata kuliah yang saya sukai gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui seluk-beluk sejarah peradaban Islam di masa lalu gitu, seperti apa yang bisa kita jadikan pelajaran untuk saat ini seperti itu untuk masa kini. Jadi relevan banget gitu ya Teh sama kehidupan kita, bagaimana kita mengambil hikmah dari sejarah-sejarah Islam gitu ya. Seperti itu. Kalau dosen favorit nih Teh? Dosen favorit sebenarnya untuk dosen semuanya tuh memiliki kemampuan yang masya Allah banget gitu kan, kekhasannya masing-masing ada gitu, dan itu yang membuat memang bagi saya pribadi yang menjadi contoh lah gitu kan untuk dosen-dosen tersendiri seperti itu. Tapi memang ada dosen yang menurut saya bisa dibilang favorit juga sih, yaitu Kiai Aam Abdus Salam ya, Bapak Aam Abdus Salam. Beliau tuh termasuk ketua prodi ketika saya masuk gitu kan, ketua prodi IPAI, tapi sekarang sudah tidak menjabat lagi. Jadi beliau tuh sebelum melakukan pembelajaran istilahnya selalu memberikan disamakan dulu gitu dalam hal memberikan pandangan positif perihal apa yang kita pelajari gitu, kayak mengingat Allah dulu gitu sebelum belajar, karena sejatinya ilmu yang kita dapat tuh ya itu tuh dari Allah sendiri gitu kan, anugerah dari Allah, dan itulah yang harus kita patut syukuri seperti itu. Dan ketika Bapak Am itu senantiasa memberikan penjelasan perihal apa yang disampaikannya, itu tuh sangat menggugah hati sekali Teh. Masya Allah banget ketika Teteh mungkin mengikuti kajiannya atau mengikuti pembelajarannya, itu Masya Allah sekali lah untuk bisa memberikan muhasabah untuk diri kita ke depannya seperti itu. Wah gitu ya, Masya Allah ya. Jadi dosen favoritnya itu, beliau itu selalu bisa menggugah hati mahasiswa gitu ya sebelum pelajaran itu. Gitu. Jadi selain ilmu pengetahuan yang dapat, terus maknanya juga dapat gitu ya Teh. Sekali Teh. Oke. Nah terus Teh mau nanya lagi nih Teh, tentang adakah konsentrasi di jurusan ini Teh? Penjurusan gitu yang bisa Teteh pilih? Kalau untuk konsentrasi sendiri sebenarnya gini sih, untuk IPAI sendiri itu tuh memang mata kuliahnya itu terbagi ke dalam istilahnya materi perihal dasar dari agama-agama itu, dasar agamanya gitu kan, perihal fikihnya lah, akidahnya, Al-Qur'annya kayak gitu. Tapi ada juga kita belajar perihal untuk ke profesi seperti itu kan, kita dituntut memang lulusannya ya mungkin nanti pada akhirnya kebanyakan menjadi guru gitu kan. Jadi kita juga diberikan mata kuliah di mana di situ juga ada perihal bagaimana menjadi guru yang baik gitu kan, di perihal kurikulum pembelajarannya, perihal evaluasi pembelajarannya kayak gitu. Kita juga diberikan materi-materi seperti itu gitu. Ada mata kuliah pilihan nggak sih Teh? Kalau mata kuliah pilihan atau semuanya memang harus mengambil mata kuliah itu?
Jadi kita tuh memang di ini sih setiap semesternya ada khusus apa ya, mata kuliah yang harus dipilih gitu. Jadi emang dari pihak prodinya sudah menentukan gitu. Kalau misalkan semester ini gitu, semester ini gitu. Jadi seperti itu sih. Sudah terencana oleh prodi gitu ya. Nah terus Teh ada tips-tips nggak sih Teh dari Teteh buat maba-maba atau adik-adik yang mau masuk atau biar mereka tuh bisa survive gitu di jurusan ini? Ya paling untuk tips yang pertama yang pasti niat ya. Dalam segala hal, dalam segala aktivitas kita, yang pertama niatnya itu seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita niat cuma pengen akhirnya aku pengen masuk IPA biar nanti dapat kerjanya bagus atau misalkan dapat kerja jadi guru agama, ya udah niat kita tuh cuma buat itu aja gitu, sedangkan ridho Allahnya mana nih gitu, kita dapat gak gitu kan. Di situ sih intinya ketika kita mau melakukan sesuatu termasuk masuk ke dalam jurusan ini, ya perbaharui niatnya dulu, utamanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita niat dengan membersamai Allah gitu kan, kebaikan-kebaikan yang lainnya pasti Allah akan berikan buat kita gitu. Dan tantangan-tantangan tuh pasti bisa terlewati ya Teh ya? Iya sih, seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga nantinya harus bisa senantiasa bergaul sih sebenarnya gitu ya, dalam hal apapun gitu kan, karena pasti dalam pergaulan yang kita jalani itu ada saja gitu kan yang nanti itu bakal memberikan efek terbaik buat kitanya juga, seperti itu. Oke, itu ya tips dari Tetehnya buat teman-teman nih yang nanti sebenarnya nggak masuk jurusan IPA juga gitu semuanya ya Teh ya. Semuanya. Nah terus Teh untuk alumninya itu dan prospek kerjanya itu gimana sih Teh? Untuk alumni ya sepengetahuan saya memang kebanyakan menjadi guru PAI gitu di setiap sekolah gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya ada yang berperan dalam hal usaha gitu kan. Banyak juga gitu, karena ada juga gitu kan di IPA itu namanya mata kuliah basic life skill gitu kan. Jadi di situ tuh kita tidak hanya diberikan materi perihal keagamaan saja gitu kan, tapi diberikan perihal materi gimana nih biar bisa negosiasi yang baik, komunikasi yang baik, seperti itu. Karena dari situ juga nanti kita akan dibuat suatu kelompok di mana untuk bisa mendirikan sebuah usaha kecil-kecilan gitu yang nantinya mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita ke depan. Kalau misalkan mau menjadi pengusaha ya seperti itu gitu. Jadi bisa milih gitu ya Teh, mau jadi guru atau tapi kita juga dibekali jadi seorang entrepreneur gitu ya Teh. Iya, seperti itu. Kalau misal jadi gurunya itu apakah di semua jenjang sekolah Teh? Ya semua jenjang sekolah, SD ada, SMP ada, SMA pun ada. Dan untuk dosen juga ya, karena dosen kita juga yang di IPA ada juga yang termasuk alumni gitu, alumni dari IPA itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti luas banget ya karena bisa semua jenjang sekolah gitu ya Teh. Terus Teh harapan dan rencana Teteh ke depannya nih gimana Teh? Ya harapan saya yang pertama mungkin pengen sih ilmu saya tuh bisa memberikan keberkahan, di mana keberkahan itu senantiasa memberikan manfaat buat orang lain gitu. Jadi tidak hanya bermanfaat buat saya sendiri tapi buat orang lain juga, seperti itu. Dan mungkin saya sih berharap memang kedepannya bisa menjadi pendidik gitu kan, entah itu pendidik di mana pendidik di sekolah, ataupun mungkin saya juga pengen bisa memberikan suatu pembelajaran buat orang-orang yang ada di daerah saya, khususnya di kampung saya gitu, biar bisa lebih banyak memberikan ilmu saya kepada mereka, seperti itu. Amin, semoga terwujud ya Teh. Amin. Nah, terima kasih Teteh sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita tentang jurusan IPA. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.